warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran sediaan produk. Pada perusahaan manufaktur terdapat sediaan produk jadi, sediaan produk dalam proses, dan sediaan bahan baku. Anggaran sediaan produk jadi dan sediaan produk dalam proses pada perusahaan manufaktur dapat dihitung dengan dua cara, yaitu cara menetapkan tingkat putaran sediaan dan dengan cara membuat anggaran produk. Yang pertama yaitu menetapkan tingkat putaran sediaan terlebih dahulu. Sebagai ilustrasinya, penyusunan anggaran sediaan produk digunakan data PT OK selama tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku ini Rp20, kemudian biaya tenaga kerja langsung Rp15, biaya overhead pabrik senilai Rp5. Jika dijumlahkan jadi Rp40. Yang diketahui pada laporan anggaran laba rugi jualannya itu sebanyak 1000 unit dan per unitnya itu Rp60. Jadi kalau dikalikan menjadi 60.000. Kemudian pun di sini laporannya kan belum lengkap. Nah, untuk menyelesaikan laporan anggaran laba rugi, terlebih dahulu harus menentukan berapa unit sediaan produk jadi akhir atau berapa rupiah sediaan produk jadi akhir dengan cara menggunakan rumus SPJX atau sediaan produk jadi akhir. Sediaan produk jadi akhir ini dianggarkan adalah 40 unit dengan per unitnya itu Rp40, sehingga bisa dihasilkan ini sediaan produk jadi akhir yaitu 1.600 dengan cara menggunakan rumus yang sudah terdapat di makalah. Kemudian dari sini melengkapi laporan anggaran berikutnya dengan menggunakan rumus anggaran sediaan produk dalam proses akhir. Nah, pada rumus sediaan produk dalam proses akhir ini dianggarkan pada tahun 2018 sebesar 1.995. Dimisalkan dengan dianggarkan 70 unit dengan tingkat penyelesaian PBB 90%, BPKL 50%, BUP 60%, dan dengan dimasukkan metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP dengan perhitungan unit equivalent yang sudah terdapat di makalah, bisa dibaca, menghasilkan tadi perhitungan tadi BBB, BPKL, BPO, dan BOP menghasilkan 39.180. Kemudian ini biaya produksinya sebesar 41.195 dengan produk yang dihasilkan yaitu 1.050 unit, yaitu produk selesai ditransfer ke gudang atau produk jadi dibuat periode atau produk jadi produksi periode ini yang dibuat secara singkat menjadi 980 unit dengan harga pokok produk jadi yaitu 39.200.
Setelah itu, metode yang kedua adalah membuat anggaran produk. Anggaran produk yang dibuat terdiri atas anggaran sediaan produk jadi akhir dan anggaran sediaan produk dalam proses. Nah, sebagai ilustrasinya, PT Tibung mempunyai data sebagai berikut. Yang pertama, Januari, pada bulan Januari ini ada 1000 unit, Februari 2000 unit, Maret 3000 unit, dan diakumulasikan di bulan pertama yaitu 6000 unit. Sediaan produk jadi awal Januari 2015 sebanyak 100 unit. Perusahaan menggunakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran produk dengan anggaran produk jadi dihasilkan selama 3 bulan sebanyak 6.060 unit. 6.060 unit. Dengan mengutamakan stabilitas produk, maka tiap bulan diproduksi produk jadi 6.060 unit dibagi 3 sama dengan 2020 unit. Kemudian pada tabel ini tanpa anggaran sediaan produk jadi akhir Januari sebanyak 1.120 unit, Februari 1.140 unit, dan Maret sebanyak 160 unit. Anggaran sediaan produk jadi dalam rupiah dapat dibuat bila diketahui harga pokok per unit produk jadi. Jadi misalkan harga pokok produk jadi variabel 40 per unit. Harga jual produk jadi 12 per unit, beban usaha variabel 1 per unit, dan beban tetap per bulan 2000. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat anggaran laba rugi metode pengharga pokokan variabel bentuk panjang yang di dalamnya terdapat anggaran sediaan produk jadi akhir seperti pada tabel ini. Nah, dan ini hasilnya laba rugi jika diakumulasikan. Kemudian pada tabel ini merupakan anggaran laba rugi bentuk panjang, dan bila ingin membuat anggaran laba rugi bentuk pendek dapat dibuat seperti pada tabel ini. Nah, sebelum membuat anggaran laba rugi bentuk pendek, terlebih dahulu dibuat penghitungan beban biaya variabel per unit dengan dimisalkan yang pokok produk jadi variabel per unit seperti pada makalah itu 10, beban usaha variabel per unit 1, jadinya 11. Kemudian diperhitungkan jadi margin kontribusi dan biaya tetapnya itu 6.000, dan dan 6.000. Kemudian anggaran sediaan produk dalam proses akhir selain dapat dihitung dengan cara menetapkan tingkat utara sediaan produk dalam proses, dapat juga dihitung dengan cara membuat anggaran produk seperti pada tabel ini. Nah, sebagai ilustrasi yang digunakan data anggaran PT Tibung triwulan pertama tahun 2015 ada tambahan data sediaan produk dalam proses awal
Januari 2015 sebanyak 90 unit dengan harga pokok itu 540 jika dijumlahkan dengan BBB, BTKL, dan BOPF. Nah, kemudian tingkat penyelesaian sediaan produk dalam proses akhir direncanakan sama dengan awal, yaitu BBB 100%, BTKL 50%, dan BOP 50%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui sediaan produk jadi akhir pada bulan Maret 2015 banyak 160 unit. Dan sediaan produk dalam proses akhir Maret 2015 sebanyak 75 unit dengan perhitungan anggaran pokok produk setriwulan itu jualannya 6.000. Kemudian sediaan produk jadi akhir 160.000 ditambah jadi 6.160. Kemudian sediaan produk jadi awal itu 100 unit. Nah, ini dikurangi sediaan produk jadi awal dikurangi produk jadi, yaitu 6.060 unit. Kemudian sediaan produk dalam proses akhir 75 unit, dan ini dikurangi jadinya 6.135 unit. Kemudian ditambah sediaan produk dalam proses awal tadi 90 unit, jadinya 6.045 unit. Nah, produk jadi diproduksi tiap bulan itu kan 6.060 unit. Dibagi menjadi 3 bulan, jadinya 2.020 unit masing-masing per bulan. Kemudian ini dibuat laporan anggaran laba rugi seperti pada tabel di sini. Bila diperhatikan, tampak harga pokok produk jadi stabil tiap bulan itu 20.200, ya kan? 20.200, dan biaya pabrik stabil tiap bulan yaitu 20.170. Dengan ini disebab ini biaya pabrik per bulan 20.170. Nah, hal ini disebabkan perusahaan menggunakan stabilitas produk dalam menyusun anggaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikut ini akan saya jelaskan cara menyusun atau menghitung anggaran sediaan bahan baku dengan cara menetapkan tingkat putaran sediaan, menghitung kuantitas besaran ekonomis, dan menyusun anggaran belian bahan baku. Yang pertama yaitu menghitung kuantitas besaran ekonomis. SPBX sama dengan anggaran sediaan bahan baku akhir dengan rumus SPBX sama dengan KPE dikurangi SPBA sama dengan SPBX anggaran sediaan bahan baku akhir sama dengan kuantitas besaran ekonomis dikurangi sediaan bahan baku awal. Nah, kuantitas besaran ekonomis sendiri mempunyai rumus yaitu akar dari 2 kali kuantitas standar bahan baku dikali biaya tiap kali pesan atau S dibagi BP atau biaya penyimpanan. Contoh, PT Purnasari selama setahun dianggarkan bahan baku dipakai atau BBD sebanyak 364 ons, itu sebagai KST. Seharga per unitnya Rp160 itu HST. Nah, kalau dikali 364 ons dikali 160 sama dengan 58.240 itu sebagai BBB atau biaya bahan baku. Biaya pesanan setiap kali pesan Rp728 itu sebagai S. Biaya penyimpanan per ons itu 64 sebagai BP. Dan sediaan bahan baku awal 26 ons seharga Rp160 sama dengan dikali 4.100.
Contoh, menggunakan rumus KPE, dimasukkan angka-angkanya, akar dari 2 dikali KST-nya sama dengan 364, dikali S sama dengan 728, dibagi BP sama dengan 64, dijumlah sama dengan 91 ons. Biaya penyimpanan dalam persentase atau I adalah biaya penyimpanan per unit atau BP dibagi harga standar bahan baku per unit HST, yaitu tadi BP-nya 64 dibagi HST-nya 160 sama dengan 40%. Anggaran sediaan bahan baku akhir atau SPBX sama dengan kuantitas pesanan ekonomis dikurangi sediaan bahan baku awal sama dengan 91 ons dikurangi bahan baku awalnya tadi 26 ons sama dengan 65 ons, atau jika dirupiahkan 65 ons dikali 160 harga HST sama dengan Rp10.400. Yang kedua yaitu dengan menetapkan tingkat putaran sediaan dengan rumus sediaan bahan baku akhir sama dengan bahan baku dipakai dibagi tingkat putaran sediaan bahan baku dikali 2 dikurangi sediaan bahan baku awal. Contoh, PT Purnasari mempunyai dana sebagai berikut. Kuantitas bahan baku dipakai atau KST setahun 364 ons. HST harga standar bahan baku per ons Rp160. Sediaan bahan baku awal 26 ons kali 160 sama dengan Rp4.160. Dan manajemen menetapkan tingkat putaran sediaan bahan baku sebanyak 8 kali. Berapakah anggaran sediaan bahan baku akhir? Nah, di sini perumusnya dimasukkan angka-angkanya. BBD tadi bahan baku dipakai sebanyak 364 ons. TP SBP atau tingkat putaran sediaan bahan baku 8 kali dikali 2 dikurangi sediaan bahan baku awal tadi 26 ons sama dengan didapat 65 ons. Jadi, anggaran sediaan bahan baku akhir atau SBX sebanyak 65 ons. Jika dirupiahkan, 65 ons dikali Rp160 sama dengan Rp10.400. Sama dengan atas ya. Lalu, selanjutnya yaitu menyusun anggaran belian bahan baku. Apabila bahan baku menggunakan catatan fisik dalam akunting keuangan, maka anggaran sediaan bahan baku akhir dihitung dengan membuat anggaran sebagai berikut. Biaya bahan baku ditambah dengan sediaan bahan baku awal, hasilnya nanti menjadi bahan baku siap dipakai. Lalu dikurangi dengan belian bahan baku, maka akan didapat sediaan bahan baku akhir. Contoh, perusahaan kecap Purnasari pada tahun 2016 mempunyai data sebagai berikut. Anggaran belian bahan baku per triwulan. Triwulan pertama 2.713 ons, Rp5 sama dengan Rp13.565. Triwulan kedua 2.582 ons dikali Rp5 sama dengan Rp12.910. Triwulan ketiga 2.709 ons dikali Rp5 sama dengan Rp13.545. Triwulan keempat 2.602 ons dikali Rp5 sama dengan Rp13.010. Nah, ini dijumlah totalnya 10.606 ons, yang ini totalnya Rp53.030. Sediaan bahan baku awal sama dengan 380 ons dikali Rp5 sama dengan 1.900. Dengan ditetapkannya P atau produk jadi sama dengan 1.302 unit. KSBB atau kuantitas standar bahan baku per unitnya itu 2 ons dan harga standar bahan baku atau HST Rp5. Jadi anggaran bahan baku tiap triwulan sama dengan 1.320 unit dikali 2 ons sama dengan 2.604 dikalikan Rp5 sama dengan Rp13.020. Berikut adalah anggaran sediaan bahan baku akhir dalam rupiah. Di sini dicontohkan perusahaan kecap Purnasari. Anggaran sediaan bahan baku akhir tahun 2016. Keterangannya di sini ada biaya bahan baku, sediaan bahan baku awal, bahan baku siap pakai, belian bahan baku, dan sediaan bahan baku akhir. Yang biaya bahan bakunya diisi dari total anggaran bahan baku tiap triwulan tadi ini, Rp13.020. Sedangkan sediaan bahan baku awal
yang triwulan pertama sudah diketahui, yaitu Rp1.900. Bahan baku siap dipakai yang triwulan pertama juga sudah diketahui dari ini, biaya bahan baku ditambah sediaan bahan baku awal sama dengan bahan baku siap dipakai. Nah, ini yang masih tanda tanya nanti akan dilengkapi di tabel bawah. Untuk contohnya sebagai berikut. Ini yang sudah lengkap. Nah, tadi kan yang biaya bahan baku sudah diketahui semua. Sediaan bahan baku air didapat dari biaya bahan baku ini Rp13.020 ditambah Rp1.900 sama dengan Rp14.920 dikurangi belian bahan baku atau Rp13.565 sama dengan Rp1.355. Nanti angka ini akan dimasukkan sebagai sediaan bahan baku awal triwulan kedua di 13.020 ditambah 1.355 sama dengan 14.375 dikurangi 12.910 sama dengan 1.465. Ini juga sama, sediaan bahan baku akhir di triwulan kedua dijadikan sebagai sediaan bahan baku awal triwulan ketiga. Sediaan bahan baku akhir triwulan ketiga dijadikan sebagai sediaan bahan baku awal triwulan keempat. Nanti jumlah semua didapatkan biaya bahan baku Rp52.080 setahun, sediaan bahan baku awal Rp1.900 setahun, bahan baku siap dipakai Rp53.980 setahun, dan belian bahan baku Rp53.030 setahun. Sediaan bahan baku akhir didapatkan 950. Berikutnya untuk anggaran sediaan bahan baku akhir dalam unit. Tadi kan dalam rupiah, sekarang dalam unit. Sebagai berikut. Biaya bahan baku triwulan pertama 2.604. Sediaan bahan baku awal 380 ons. Bahan baku siap dipakai 2.984 ons. Belian bahan baku 2.713 ons. Ini juga sama, ini sudah ada soalnya di dalam buku. Untuk selanjutnya, yang tanda tanya ini juga sama caranya dilengkapi seperti tabel di atas, yakni 2.604 ditambah 380 sama dengan 2.984 dikurangi belian bahan baku sebanyak 2.713 ons sama dengan 271. Nah, nanti sediaan bahan baku akhir di triwulan pertama juga akan dimasukkan sebagai sediaan bahan baku awal triwulan kedua. Sediaan bahan baku akhir triwulan kedua akan dijadikan sebagai sediaan bahan baku awal triwulan ketiga. Sediaan bahan baku akhir triwulan ketiga akan dijadikan sebagai sediaan bahan baku awal triwulan keempat. Didapatkan biaya bahan baku setahun sebanyak 10.416 ons, sediaan bahan baku awal setahun 380 ons, bahan baku siap dipakai setahun 10.796 ons, belian bahan baku 10.606 ons, dan sediaan bahan baku akhir 190 didapat dari sediaan bahan baku akhir di triwulan terakhir atau triwulan keempat. Yang A, ada penyusunan sediaan barang dagangan. Yang pertama, pembentukan kuantitas pesanan ekonomis. Misalkan, langsung contoh ya, misalkan setahun kuantitas standar barang dagangan dipakai sebanyak 364 ons, biaya setiap kali pesan sebesar Rp728. Harga standar barang dagangan per ons sebesar Rp160 dan biaya penyimpanan barang dagangan di gudang 60%. Sediaan barang dagangan awal 26 ons. Langsung rumusnya sudah ada di makalah ini. Langsung dijumlah jadi 91 ons. SPDX-nya 65 ons. Dengan demikian anggaran sediaan barang dagangan akhir 65 ons kali 160 sama dengan Rp10.400. Yang kedua, menerapkan tingkat putaran sediaan. Misalkan toko daging-daging
Toko dagang daging mempunyai data selama triwulan 1 tahun 2017 sebagai berikut. Anggaran jualan barang dagangan bulan Januari 1.100 kg, Februari 1.200 kg, Maret 1.300 kg. Sediaan barang dagangan awal Januari 100 kg dikali 100 sama dengan Rp 10.000. Harga pokok standar per kilogramnya 100 dan tingkat putaran sediaan barang dagangan yang diinginkan tiap bulan itu 8 kali. Langsung dijumlah yang bulan Januari 1.100 dari atas tadi kali 100 ini harga per kilogram. Jadi jumlahnya 110.000, yang bulan Februari 120.000, Maret 130.000. Setelah itu dihitung anggaran sediaan barang dagangan akhir tiap bulan sebagai berikut. Sediaan barang dagangan akhir SPDX dirumuskan sebagai berikut. 110.000 bagi 8 kali tadi dikali 2 dimen 10.000. Bulan Januari hasilnya Rp 17.500, yang Februari hasilnya Rp 12.500, yang Maret 20.000. Untuk membuktikan bahwa dengan anggaran sediaan barang dagangan akhir sebesar itu, dibuat perhitungan tingkat putaran sediaan barang dagangan yang dikehendaki 8 kali sebagai berikut. Januari TPSBD sama dengan 110.000 dibagi 10.000 tambah 17.500 ditambah 2 sama dengan 8 kali. Benar, hasilnya 8 kali semua. Yang ketiga, menyusun anggaran belian barang dagangan. Januari 1.175 kg dikali 100 hasilnya 117.500, yang Februari hasilnya 115.000, yang Maret dikali hasilnya 137.500, lalu dijumlah hasilnya 370.000. Sediaan barang dagangan awal Januari 100 kg Rp 100 sama dengan Rp 10.000. Harga pokok jualan dianggarkan bulan Januari 1.100 kg dikali 100 ini hasilnya 110.000, yang bulan Februari hasilnya 120.000 dikali Maret ini 1.300 kg dikali 100 hasilnya 130.000, lalu dijumlah hasilnya 360.000. Berdasarkan data dagangan daging tersebut dapat dibuat anggaran sediaan barang dagangan akhir dalam RP seperti tabel berikut. Ini seperti tabel berikut. Ini angka-angka ini dari hasil penjumlahan di atas, bisa dicek kembali. Tampak pada tabel di atas ini masih ada yang tanda tanya. Anggaran sediaan barang dagangan akhir dalam RP setelah dihitung seperti tabel di bawah ini. Ini yang kosong ini. Caranya ini 117.500 ditambah 10.000 hasilnya ini, terus yang 127.500 dikurang 110.000 hasilnya ini, lalu ini ditaruh sini, yang kosong ini seperti ini taruh sini, sama seperti yang ini, ditambah ini dikurang ini hasilnya ini, terus ditaruh di sini.
Berdasarkan data toko dagangan tersebut juga dapat dibuat anggaran sediaan barang dagangan akhir dalam unit kilogram seperti tabel berikut. Nah, ini tampak masih ada yang kosong yang berupa tanda tanya. Anggaran sediaan barang dagangan akhir dalam unit kilogram setelah dihitung seperti tabel berikut. Sama caranya seperti tadi, yang ini ditambah ini, hasilnya ini lalu dikurang yang ini, hasilnya 175.000 ditaruh di sini, sama seperti yang ini, tambah hasilnya dikurang ini ya. Berdasarkan data pada toko dagang daging tabel di atas, dan misalkan harga jual per kilogram 120, beban usaha variabel per kilogram Rp15, dan beban usaha tetap sebulan Rp6.000, dapat dibuat anggaran laba rugi sebagai berikut. Ya, ini di bulan Januari laba 500, Februari impas, Maret 500, triwulan 1 berarti impas. Jualan barang dagangan dan beban usaha variabel seperti yang terdapat pada tabel di atas dihitung sebagai berikut. Bulan Januari 1100 kg dikali 120, hasilnya 132. Yang Februari hasilnya 144.000, yang Maret 156.000, lalu dijumlah semua hasilnya 432.000. Itu yang jualan barang dagangan bulan 3 ini. Yang terakhir beban usaha variabel bulan Januari, Februari, Maret. Januari hasilnya 16.500, yang Februari 18.000, Maret Rp 19.500, lalu dijumlah 3 bulan ini hasilnya 54.000 ya.